Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami podcast Radar Bengkulu edisi Selasa Ya, 19 Maret Mei 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 2021. 21. Kami ucapkan selamat menikmati tayangan kami ini. Semoga sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada bisa terhibur dan mendapatkan pengetahuan serta informasi baru melalui tayangan-tayangan yang akan kami sampaikan nantinya. Edisi kali ini kami tetap mengundang Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu edisi cetak. Beliau adalah Bung Ari Ya, atau Bung Assalamualaikum. Syariah Muhammadin. Beliau adalah sangat setia menemani kita untuk edisi podcast pada malam hari ini. Ya, Bagaimana kabarnya Bung Ari? ya, alhamdulillah sehat. Ya, assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Apa ini Bung yang kita mau bahas dulu? Bung, sepertinya kita menarik juga Bung ya untuk edisi podcast kali ini Bung. Ada beberapa berita yang sudah teman-teman redaksi Radar Bengkulu cetak pilih ya. Ya, Di antaranya ini teman-teman sudah memilih HL mengenai ini ya, mengenai seleksi CPNS ya, begitu Bung? Ya, ya. Dan P3K. Ini kepada sahabat Radar Bengkulu yang ingin mengikuti seleksi CPNS dan seleksi P3K, simak tayangan ini. Bung, silakan Bung, dijelaskan Bung. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat Radar Bengkulu Podcast, pada edisi Rabu 19 Mei 2021, Radar Bengkulu edisi cetak memilih berita headline terkait informasi bahagia, kabar gembira, yaitu soal penerimaan CPNS dan P3K. Pemprov di sini menyatakan siap melaksanakan pemilihan penerimaan CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau lebih biasa disingkat dengan P3K. P3K. Totalnya ini gak tanggung-tanggung Bung, sebanyak 579 kota. Wow, lumayan juga Bung ya. Ya, nanti ini secara resmi, secara nasional akan diumumkan sekitar tanggal 30 Mei atau 31 Mei Bung. Iya iya. Jadi Berarti akhir bulan ini Mas ya. Sahabat semua buat pengingat, buat alarm agar bisa mengikuti perkembangan terkait informasi seleksi penerimaan CPNS ini Bung ya. Iya. Khusus untuk terbitan besok, terbitan Rabu 19 Mei, Radar Bengkulu menyajikan berita-berita terkait seleksi CPNS di Pemprov. Di sini disebutkan bahwa seleksi CPNS ini bertujuan untuk mengisi kekosongan di sejumlah OPD yang ada di pemerintah Provinsi Bengkulu. Seleksi ini juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, tenaga guru. Di sini disebutkan untuk tenaga kesehatan ini rinciannya ada 27 formasi. 27 formasi. Nah, memang yang terbanyak itu Dikit ya? Yang terbanyak itu khusus untuk yang sudah P3K atau sudah honor Bung. Oh, sudah honor. Yang sudah honor, artinya di sini teman-teman yang sudah bekerja sebagai honorer dan sudah memenuhi syarat dapat segera mengumpulkan bahan-bahan data yang dibutuhkan sehingga pada saat pelaksanaan nanti tidak gelabakan lagi gitu ya. Iya. Berarti udah siap ya untuk berlaga. Harusnya udah siap karena informasi ini kan sudah disampaikan jauh-jauh hari sehingga pada pelaksanaan hari hanya nanti sahabat bisa langsung mengikuti proses seleksi ini. Ya Bung. Oh jadi begitu. Jadi itu sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada yang ingin menjadi PNS ataupun menjadi pegawai P3K, silakan lengkapi persyaratannya karena sebentar lagi seleksi akan dimulai begitu Bung ya. Ya. Jangan sampai nanti kita kelabakan ketika seleksinya dibuka. Kita sibuk mencari mengumpulkan berkas-berkas persyaratannya ternyata
masih berceceran begitu Bung. Akhirnya Benar sekali. peluang itu terlewatkan begitu Bung ya. Ya, semoga tidak terjadi demikian. Ya. Di sini diinformasikan juga bahwa untuk lokasi pelaksanaan tesnya nanti mungkin bisa di Unip atau di tempat-tempat lainnya. Iya, Jadi iya. sahabat simak terus perkembangannya. Insya Allah Radar Bengkulu cetak dan online akan terus menyampaikan informasi-informasi yang berguna bagi sahabat yang memang selama ini menantikan proses seleksi tes CPNS ini, Bung. Ya. Berarti hingga akhir Mei ini Bung ya. Ya, secara nasional diagendakan sekitar tanggal 30 atau 31 Mei akan diumumkan secara nasional. Secara nasional. Rekrutmennya secara nasional. Di sini maksudnya provinsi-provinsi lain juga mengumumkan. Oh gitu ya. Ya. Berarti silahkan sahabat Radar Bengkulu untuk simak terus tayangan podcast ini atau baca di Radar Bengkulu cetak dan atau Online. di Radar Bengkulu online. Iya. Kita akan update terus beritanya Bung ya. Ya, insya Allah kita akan terus mengupdate karena berita terkait CPNS ini memang sangat digandrungi, Bung, ya, sangat dinantikan sahabat-sahabat kita yang memang sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk pelaksanaan tes ini, Bung. Iya. Oke. Itu sahabat jangan sampai ketinggalan ya. Manfaatkan peluang ini dengan baik. Persoalan lulus ataupun tidak itu dicoba dulu. Yang penting kita berjuang dan kalau ada nasib mudah-mudahan bisa jadi pegawai negeri ataupun Amin. pegawai P3K. Begitu Bung ya? Ya. Oke Bung, lanjut ke berita selanjutnya Bung. Ada berita politik ini Bung ya. Politik di internal kampus ini Bung ya, sepertinya. Iya. Politik internal kampus. Nah, ini teman-teman redaksi sudah memilih kampus IAIN ini Bung ya, yang akan melakukan pemilihan rektor. Ini Bung, gimana ceritanya Bung? Ya, dari hasil liputan sahabat kita yang ada di IAIN, Bung Adit, Ya. memang benar di kampus IAIN saat ini sedang ada ajang seleksi, Bung ya. Seleksi ya. Seleksi calon rektor IAIN Bengkulu guna melanjutkan kerja dari rektor sebelumnya, rektor saat ini maksudnya, Iya. yaitu Bapak Prof. Dr. Haji Sirajuddin MAG MH. Iya. Semoga seleksi ini mendapatkan hasil yang baik untuk kemajuan IAIN, ya Bung ya, Iya. dan kemajuan dunia pendidikan di Provinsi Bengkulu. Iya. Di sini disebutkan 6 orang kandidat bakal calon rektor IAIN, Bung. Ada 6, Bung. Sudah ada 6 ya? Sudah ada 6 nama Yang sudah mendaftar ini Bung? yang sudah mendaftarkan diri, sudah iya. melengkapi berkas, tinggal dilakukan verifikasi lagi, Bung ya. 6 nama ini kita sebut saja ya. Boleh silakan. Ya, 6 nama yang bakal jadi rektor IAIN ya, calon ya. Iya. 6 nama ini tentu dipilih satu, Bung. Nggak mungkin 6 nama jadi rektor. Iya, Ya, betul. kan? Ya, 6 nama ini yang pertama Dr. Asnaini MA. Asnaini. Ya. Dr. Asnaini MA, satu-satunya perempuan ya di sini Yang mencalonkan diri. mencalonkan diri. Iya. Kemudian ada Dr. Zubaidi MAG MPD. Zubaidi. Ya, Zubaidi MAG ya. Ya, MAG MPD. Lalu Lalu Dr. Imam Mahdi MH. Imam Mahdi. Ya, Dr. Imam Mahdi MH. Kemudian Dr. Zulkarnain Dali MPD. Bapak Zulkarnain Dali. Ya, lalu Bapak Riswanto PhD. Riswanto PhD. PSD. Ya. Dan yang terakhir ada nama Profesor Dr. Haji Rohimin MA. Profesor Dr. Haji Ruhimin. MA. Ya, ini satu-satunya kandidat yang bergelar profesor. Iya. Ya. Ini orang-orang terbaik pilihan kampus, orang yang memang memiliki niat baik untuk kemajuan IAIN, Bung ya. Iya, Insya Allah. tentunya. Semoga pemilihan rektor di IAIN berjalan dengan lancar, Iya. sehingga hasilnya pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Itu, Bung. Berarti kalau di internal IAIN ke 6 nama ini sudah familiar sekali Bung ya? Sudah sangat familiar, Bung. Sudah familiar sekali bagaimana Profesor Ruhimin
itu sudah familiar begitu Bung ya. Ya. Sudah mungkin menjadi tokoh dan senior juga di kampus YIN gitu Bung ya. Ada Bapak Dr. Imam Mahdi, ada Bapak Riswanto PSD, dan Bapak Dr. Zubaidi MAG MPD, dan Ibu Asnaini MA, dan Dr. Zulkarnain Dali. Jadi mereka-mereka ini yang sudah sangat familiar di kampus YIN Bu ya. Ya. Oke, tinggal lagi siapa nanti yang Lolos seleksi lagi. lolos seleksi. Di tingkat Sekarang kontak RI. ya. Sekarang mereka kan sudah menyerahkan ini Bung ya, Berkas-berkas. berkas pendaftaran Bung ya. Iya, berkas pendaftaran. Dari 6 nama ini mungkin ada penyaringan lagi Bung ya. Ya, kalau berdasarkan isi berita dan hasil wawancara sahabat kita Adit di YIN kepada Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor YIN, Ibu Dr. Haji Khairiah MPD. Ibu Khairiah. Ya, menurut beliau nama-nama bakal calon yang telah muncul itu Bung, yang 6 tadi itu Iya. akan dikirim ke pusat Kemenak RI. Kirim ke pusat. Ya, nantinya akan diseleksi lagi oleh tim seleksi nasional. Ada tim seleksi nasional Bung. Iya. Artinya tidak sembarangan ya sahabat semua. Untuk sahabat yang menyimak informasi terkait rektor YIN ini atau sahabat-sahabat kampus mahasiswa-mahasiswa YIN, artinya pemilihan rektor di YIN ini tidak sembarangan, ada melibatkan seleksi secara nasional. Jadi pihak Kemenak dilibatkan di sini Bung. Iya. Ya, Berarti siapa ada yang- seleksi berjenjang Bung ya. Iya, seleksi berjenjang. Nanti kata Ibu Haja ini ketua panitia, siapa Khairiah. yang terpilih nantinya setelah tahapan di pusat lalu ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Menteri Wow. Agama. Iya. Menteri Bung. Menteri yang Langsung menetapkan Pak ya. Menteri yang Karena dia menetapkan. di bawah Kemenak ini Bung ya. YIN. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Benar. Karena dia di bawah Kementerian Agama. Benar sekali Bung. Ya. Jadi ya mudah-mudahan lah dari 6 nama itu ada yang menjadi rektor Bung ya, dan memiliki nasib untuk memimpin YIN ke depan begitu Bung. Ya. Oke, karena dia melakukan tahapan seleksi berjenjang ya. Dari Iya. daerah ada panitia panselnya, panitia seleksi, sudah itu dikirim ke pusat. Juga ada panselnya di tingkat Kemenak Bung ya. Ya. Oke. Mudah-mudahan ke-6 nama ini semuanya bagus-bagus. Kita yakin Bung ya, mereka bagus, Ya, memiliki insya Allah visi semua misi yang jelas, memiliki, ya, niat yang baik. niat yang baik untuk kemajuan YIN Bengkulu gitu Bung. Oke. Itu tadi sahabat radar Bengkulu yang ingin menyimak dan menambah informasi terkait dengan pemilihan rektor YIN, silakan disimak atau dibaca di Radar Bengkulu edisi cetak dan atau di Radar Bengkulu edisi online, serta nonton tayangan ini ya. Oke Bung. Ya. Oke Bung, kita lanjut lagi ke berita berikutnya Bung. Ini masih soal rektor tadi Bung. Iya. Ini teman wartawan sudah wawancara Bapak Profesor Rohimin katanya Bung. Iya. Beliau bilang pemilihan rektor bukan ajang persaingan. Ini maksudnya gimana Bung? Ya, tadi kan kebetulan sahabat kita Adit lagi liputan di YIN Bung, Iya. bertemu dengan salah satu bakal calon rektor YIN. Iya. Insting jurnalisnya langsung bekerja dan langsung mewawancarai salah seorang bakal calon rektor YIN, yakni Bapak Profesor Haji Rohimin. Bapak Profesor Rohimin. Ya, sangat sejuk sekali pernyataan dari Pak Rektor Pak Prof Haji Prof. Rohimin. Beliau mengatakan bahwa pemilihan rektor memang bukan ajang persaingan. Iya. Persaingan di sini maksudnya jangan persaingan yang negatif. Tujuannya kan memang beliau yakin semua kandidat ini memiliki niat yang baik untuk mengajukan YIN. Iya. Artinya apa? Jangan sampai proses pemilihan kursi rektor YIN ini malah menambah kekisruan Bung ya. Ya, Seperti runyam. itu, ya. Mudah-mudahan Runyam, ya. tidak mengarah ke money politik Bung ya. Iya. Dan kita yakin mudah-mudahan tidak mengarah ke money politik segala macam itu Bung. Iya. Iya. Karena pemilihan rektor ini kan ajang aplikasi ilmu ini Bung ya. Iya. Ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu segala macam yang diaplikasikan di kampus yang tercinta. Mudah-mudahan tidak menggunakan segala cara. Dan sepertinya kalau membaca statement Pak Profesor Rohimin ini,
Sangat sejuk itu, Bung. Sejuk sekali, Bung. Sejuk sekali ya. Ya, mudah-mudahan lah apa yang dicita-citakan bisa terwujud begitu, Bung ya. Amin. Oke. Oke. Lu masih tentang pendidikan nih, Bung. Satu Apa, lagi, Bung? Bung. Yang soal apa tadi tuh yang viral di Kabupaten Bengkulu Tengah, Bung. Ada salah seorang siswi yang kemarin sempat viral dan sekarang minta maaf. Bisa Bung ceritakan, Bung, selintas itu mediasi berhasil berarti, Bung ya? Ya, ini kembali lagi berita ini berita yang sangat sensitif ya. Ini berawal dari seorang siswi, Bung, Iya, iya, iya. di Kabupaten Bengkulu Tengah membuat TikTok, media TikTok. sosial TikTok. Iya, Di situ iya. dia berujar hal-hal yang negatif